Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Sekjen dan Sekjen Pas Harga Paryo, yang saya hormati para kepala departemen dan beliaunya, yang saya banggakan peserta dari ketua unit dan perwakilan petani, dan terlebih kepada panitia dan jajarannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena pada siang menjelang sore ini atau bahkan sudah sore ini kita masih diberi nasihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sudah sampai di Bogor ini. Yang tadi pagi kita berkumpul di Cilegon ya, kemudian sebenarnya kita inilah manusia hanya punya rencana, tapi Allah lah yang menentukan ya. Ternyata di perjalanan kita ada hambatan sedikit sehingga terlambat ya, sesudah ngajak baik ya. Kalau saya tadi sudah di jamak ya, saya sudah sholat zuhur, sudah ambil asar. Mudah-mudahan teman-teman, jadi karena kita bagaimana ada bonus musafir. Pertama-tama saya sampaikan bahwa rapat kerja ini rapat kerja kedua ya, KTP tingkat pusat di periode saya yang kedua. Pertama di Cilegon, yang kedua di sini, dan mudah-mudahan yang ketiganya terakhir. Nah, sekali lagi kita rapat kerja dan berikutnya sudah pengurusan yang baru. Harapan saya sebagai ketua umum, jangan sia-siakan waktu ini ya, para rapat kerja ini, terutama perwakilan dari unit yang sekarang, karena kita sudah jauh-jauh. Jadi segala yang dipaparkan oleh para kader program kerja tahun 2017, silakan dikritisi dan diberi masukan supaya kinerja kita 2012 bisa lebih baik. Kasih aja masukan. Makanya kita kenapa mengundang ketua unit dan sebagainya. Dan termasuk program kerja di tahun 2016 kemarin, nanti kan ada yang disampaikan, ada yang belum selesai, ada yang selesai, dan yang sudah selesai itu kalau ternyata ada unit ada solusi yang tetap dilanjutkan, yang mudah-mudahan bisa dilanjutkan lagi oleh adik-adik ya. Karena ini terus terang ini periode 2 tahun terakhir ini makin berat tantangannya. Memang hubungan komunikasi dengan manajemen kita sudah relatif lebih baik ya, tapi justru makin berat. Walaupun sebenarnya dari segi kinerja perusahaan juga dari produksi sudah ada untung, tapi masih tergerus dengan bunga-bunga pinjaman dari proyek-proyek ya yang terdahulu merampung itu kembali. Bahkan per September 2016 saja bayar bunga utang aja 1 triliun lebih, bunganya aja belum pokoknya. Jadi kalau misalnya, oh kita sudah untung 300 miliar atau 400 miliar, habis hilang kita minus, nggak ada bekasnya karena terterang oleh kewajiban perusahaan. Apalagi nanti belas furnis nih, kalau sudah berjalan kewajibannya, kalau nanti ada orang belas furnis ini yang sudah yang tadinya diproyeksi cuma 6-7 triliun, sekarang sudah hampir 9 triliun. Ini juga akan berpotensi. Yang ujung-ujungnya kita juga sebagai karyawan. Kalau dari sini kan silih berganti keluar masuk ya. Nah, kita ini yang pertama yang muda-muda ini. Nah ini yang paling saya harapkan ya Pak. Tujuan rapat kerja ini yang masyarakat ini masuk unit secara konstruktif ya, supaya kami ke depan setahun ke depan ini bisa lebih baik lagi kinerjanya. Dan mungkin hari ini ada putusan-putusan yang mau diputuskan ya, yang memang sudah dibahas dengan ketua unit kemarin di Perawat TP ya, di SKKS. Mudah-mudahan itu juga berjalan mulus. Itu juga untuk kepentingan kita bersama, untuk organisasi, kepentingan kota, nanti ada macam-macam. Nah sebelum saya buka rapat kerja ini dan sebelum saya akhiri, ada materi yang saya sampaikan ya, sharing ilmu. Karena komposisi yang muda-muda ini kan tadi sampaikan sudah imbang ya. Suka tidak suka, mungkin di periode berikutnya ini bukan imbang lagi. Kemungkinan sudah 75% yang muda-muda, yang senior itu mungkin
ya antara sampai 20%. Nah, ini mau tidak mau sudah memang sudah seperti itu, sudah sunatullah, karena KS sempat start beberapa tahun tidak rekrut sehingga agak jomplang ya, agak jauh, sehingga pada saat yang tua-tua udah pensiun, tapi diunggulkan juga nih yang muda-muda nih. Nanti kemungkinan besar ada yang bisa jadi manajer sampai GM itu masih di umur 40 tahun, 40 tahun. Karena memang GM itu banyak pensiun manajer itu juga salah satu. Tapi tantangannya ya mengelola perusahaan ini yang sudah sedemikian berat ya, karena beban-beban yang ditinggalkan oleh pendahulu itu mau tidak mau bapak-bapak lanjutkan. Nah, ini materi ini saya mau sampaikan diiringi dengan doa. Ya, ini sharing ilmu, ini menyangkut strategi. Kenapa saya mau sampaikan di sini? Saya berharap yang hadir peserta di rapat hari ini, berharap di kemudian hari ada yang bisa jadi direksi KS. Amin. Amin. Ya, ada yang bisa jadi direksi, sehingga ini jadi referensi ya, strategi, karena ini sudah dipakai oleh 5 perusahaan terbesar dunia yang masih sangat stabil dengan kondisi gonjang-ganjing perusahaan banyak ya. Ini saya sampaikan. Silakan Pak. Nah, kalau saya amati, saya kan ini termasuk yang sudah lama juga kerja di KS dan banyak lama di logistik. Ya, saya perhatikan selama ini, terutama soal logistik, KS itu penuh dengan ketidakpastian terkait bahan baku. Pasar juga pernah ini. Kadang produsen harganya tinggi ya, kadang rendah ya. Kita tidak menguasai bahan baku. Ya. Nah, supply chain ini ada iron ore, coking coal, lain dan peroleh. Nah, rata-rata yang 5 besar ini yang saya tampilkan nanti itu menguasai Pak, menguasai supply chain. Dia punya sumber tersendiri, walaupun sebenarnya di negaranya nggak ada, tapi karena kekuatan keuangannya, ya, dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan tambahan di negara lain, supaya ada jaminan, ya, jaminan bisa memproduksi. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang kalau harganya tinggi, ngeluh tinggian, harganya rendah juga, ngeluh juga karena jadi kapan pernah kita stabil dengan kondisi seperti ini. Nah, ini kalau tidak materi ini saya sudah sampaikan ke Deputi BUMN, sudah lagi pelajari. Ini berat nih, perusahaan negara ini kalau dengan pola seperti ini terus, tergantung dengan kita impor iron ore ya, hasil bilet nggak ada jaminan supply chain ini kan saya berat kita kalau kayak terus. Lanjut Pak. Nah, ini lihat aja nih, produksi dunia banyak dunia. Itu 1.620 juta ton per tahun. Cina itu memproduksi setengahnya, 800 juta. Nah, dia ada oversupply 112 juta. Kita 2,4 aja nggak pernah. Jadi kebutuhan negara kita itu 12 juta ton per tahun. Dia kelebihan 112. Jadi dikirim ke sini aja lah. Apalagi dumping, kemarin kita ramah kan dumping itu kan dari jelas semua, habis kita. Ya. Karena dia sudah termasuk juga yang itu Pak yang dampaknya, sehingga kita jadi bulan-bulanan ya, produsen baja yang menguasai dari hulu ke hilir. Kita juga sebenarnya dulu menguasai dari hulu ke hilir, tapi kan dari kita dan KS sudah mencoba membuat 500, tapi kata entah bagaimana ya, setelah jadi penyerahan itulah kayaknya nggak matang. Nah, kalau Korea walaupun di negaranya nggak ada sumber baja, dia mengakuisisi nanti sampai kan tambah di Australia, di Brasil, ya, di Rusia, daerah Balkan sana, itu Pak dia lakukan. Sehingga lanjut Pak. Nah, ini kan kebutuhan baja Indonesia nih, 12 juta ton. Nah, produksi dalam negeri itu di KS dengan gabungan yang lain masih sekitar 4,4. Nah, selisihnya itu 8,5 diimpor Pak. Jadi memang lampau nih negara kita nih. Itu 4,4 ini belum tentu sudah terjual semua, ya. Ada yang kita jadi karatan, ada lain sebagainya. Nah, itu salah satu masalah kita supply chain yang kurang begitu bagus ya, terutama kepastian ketersediaan bahan baku yang kalau bisa jadi edan dengan harga yang memang kompetitif. Lanjut Pak. Nah, ini saya sampaikan nih. Ini ada 5 perusahaan terbesar di dunia karena menguasai supply chain itu masih eksis Pak sampai sekarang. Di sini ada Nucor, ya, POSCO, nah termasuk POSCO nih, perusahaan di Rusia, ya. Nah, itu pertama yang paling luas itu Pak, ini Pak, ketersediaan bahan bakunya yang paling atas itu ditaruh paling atas dalam bahan baku ya. Nah, itu salah satu mengakuisisi atau strategi aliansi ya.
Itu semua segala cara, apakah dia menanam saham sekian persen dan sebagainya. Dan itu Posko melakukan itu. Dia punya perusahaan tambang di Australia, di Rusia dan lain sebagainya. Kedua, memang teknologi, ya, teknologi juga luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah di Korea, teknologi. Ketiga ya, dia harus tetap menekan kos sedemikian rupa ya, kalau kos. Jadi prioritas utama juga kos ini, biaya. Kalau kita banyak pemborosan sana sini, ya, ini kan banyak orang korupsi, susah untuk masuk jangkaan lima besar, mempertahankan untuk sustainnya ada keuntungan walaupun sedikit berat. Nah sekarang kan kita ini sekarang sudah 5 tahun rugi Pak, kalau pasti ini sudah 5 tahun, sudah sangat berat. Ya. Nah keterjaminan pasar Korea itu setiap membangun ya, mungkin Pak Andreas ini setiap membangun itu pabrik apa mana, dia sudah harus memastikan captive marketnya itu sudah terjamin selama 3 tahun ke depan. Baik, sudah ada ini. Belum lagi dengan cara-cara mencaplok yang pasar kompetitor, jadi dia harus ada jaminan itu dulu. Nah, baru dia ada untung. Nah, kalau sudah ada untung, baru kita bisa mengembangkan, ada pertumbuhan. Ya. Kita sebenarnya sudah bagus, niatnya baik, expand ya. Tapi dalam kondisi kita kesulitan keuangan, ya, tidak untung dan expand, dan semuanya berat Pak. Ya. Karena kalau misalnya ada sedikit kegagalan, kan harus bayar tuh utang tabungannya. Tapi kalau misalnya cadangan devisa gitu ya, modal kita masih aman loh. Ini kan dipaksakan, ada jalur dipaksakan. Nah, ini yang terjadi kan, mana ada proyek-proyek KS yang, nah ini referensi bagi nanti sama kalau ada yang jadi. Ya, kalau kita ini tidak mungkin lah ya, karena sebentar lagi ya mau posisi pertama yang mulai ini. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan nih. Kita ini yang tadi sampaikan di awal, kita ini sudah dikibuli oleh Posko dengan catatan seperti itu, ya, menguasai suplai. Lihat aja Posko ini, Posko yang merah itu, ya, dia punya mining, ya, corporation error. Terus bikin lagi perusahaan trading yang punya mining error di Australia, di Rusia, terus bikin tradingnya lagi, dijual ke ini KP. Terus keuangannya juga, dia menyerap dana dari dunia. Ada perusahaan keuangannya juga meminjamkan ke KP, ya. Kita punya saham 30% dan 7%. Nah, Posko selama operasi pernah untung nggak? Nggak pernah kan? Tapi dia sudah mengambil keuntungan dari mensuplai bahan baku ya, dari segi keuangan. Dia sudah ngambil keuntungan dulu di situ. Habis kita. Jadi nggak apa-apa dia dulu, tapi sudah ngambil karena dia disuplai oleh grupnya holdingnya itu. Belum lagi yang subsidi yang dibawa ke 21 perusahaan yang mensuplai bearing, mensuplai dan sebagainya. Habis jadi, nah apalagi nanti ada mau rencana 10 juta ton KS. Kalau 10 juta ton KS terus supply chain tadi tidak ada jaminan, masih mengharapkan pos kota impor, yang ada rugi. Yang coba tanya teman-teman logistik, kalau kita beli barang kan nggak pernah tuh supplier, kalau nyuplai rugi kan masih dapat untung. Tapi begitu kita proses produksi ya jadi baja rugi karena kita nggak bisa kompetisi, dia sudah dapat untung. Sama seperti ini, Posko ini kita sudah dikebulin Pak nih. 2 tahun ini akan dipakai seterusnya, tidak akan bakal untung KP ini walaupun dengan berbagai cara, karena dia sudah ngambil keuntungan dari segi franchise-nya, meminjamkan uang ke KP. Apalagi kita minoritas. Ini Pak yang salah satu, dan itu dipakai strategi itu ke negara, jangan di negaranya, kita di negara sendiri pun nggak kita ngatur itu kan, ketergantungan impor, ada GP dengan pihak lain, kita yang diatur. Kalau Posko masuk ke negaranya orang, dia ngatur. Apalagi negaranya nggak bakalan bisa kita ngatur-ngatur. Lanjut Pak. Nah, saya yang termasuk diminta oleh deputi untuk membantu masalah holding. Saya udah beberapa kali diundang masalah persiapan holding perusahaan tambang pemerintah, Aneka Tambang, ya, Timah, Bukit Asam, itu mau bikin holding. Nah, salah satunya usulan saya, kalau ini sudah terbentuk holding, nah itu kan terbentuk ngumpul duit itu. Kalau nggak salah itu sekitar begitu di holding kan, sekitar di atas 100 triliun gitu, ya, perusahaan itu ya. Dan termasuk dalamnya Freeport, walaupun pemerintah baru 10%, tapi nanti mau dinaikkan jadi 51% setelah holding itu. Nah maksud saya, holding BUMN ini kalau misalnya KS Nasi Keuangan belum bisa seperti Posko ya, beli saham di perusahaan tambang di Australia, di Rusia. Nah kenapa nggak holding ini yang menjadikan dengan keluar negeri mencari sumber-sumber iron ore ya, sehingga bisa mensuplai ke KS. Ini saya salah satu masukannya. Karena kenapa? Bayangin kalau 10 juta ton itu untuk membeli yang tadi supply chain tadi itu iron ore ya, coking coal itu
kurang lebih 2.750.000.000 US dollar. Berarti kurang lebih 35 triliun Pak. Setahun nih belanja kita kalau 10 juta ton. Ya. Dengan posko ini kurang lebih 600 atau kurang lebih sekitar 7 triliun lah, 4 triliun. Itu yang dengan KP ini. Nah, kan posko yang sudah dimati itu karena dia mensuplai dari ini dengan IP itu Pak. Apalagi kalau 10 juta. Makanya kalau masih memakai pola seperti ini, kita tidak menguasai supply chain berat. Karena 5 perusahaan besar ini, ya, baik perusahaan besar dan Indonesia itu sudah menguasai semua Pak. Kalau di negara sumber, dia keluar mengakuisisi perusahaan-perusahaan tambah di negara luar supaya dia bisa mengikat sehingga mensuplai kebutuhan grupnya. Itu Pak ya. Ini yang kita selama dasar ini kan dia dongkar 10 juta ton. Ya. Nah itu tidak mungkin Pak. Kita akan menikmati keuntungannya kalau masih proses. Apalagi sekarang posko dan lain-lain. Dia lihat pemerintah nggak bisa mengajukan diri ke pemerintah kan. Saya aja yang suplai 10 juta ton nih. Nggak apa-apa termasuk kita yang mayoritas saham. Tapi dia sudah menekan kita dengan bahan baku tadi itu, ROO, cooking coal, dan lain sebagainya. Termasuk kapur, coba tanya teman-teman yang ada di posko itu. Kapur itu yang KP itu sudah impor kok dari grupnya, dari Thailand. Saya dapat informasi, segala macam cara ngomongin bahwa kapur Indonesia jelek kualitasnya atau harganya. Malah setelah diselidiki ada impor dari grupnya itu, apakah Thailand Vietnam itu lebih mahal. Nah, sekarang kita tanya, PTKP ini tanya anak perusahaan KS, menikmati apa PTKP? Kalau punya masuk, itu ditekan harga, ya, dipersempit waktunya sehingga kampung nanti dari si anak perusahaan nggak bisa supply itu. Nah, masuklah yang grupnya. Begitu sudah masuk, sudah tidak terkontrol, bisa saja harganya lebih mahal daripada yang ditawarkan oleh anak perusahaan KS. Sama seperti itu Pak. Itu sah saja strategi bisnis kita aja mau dibodoh-bodoh gitu kan. Makanya kita harus juga berstrategi. Lanjut Pak. Nah ini saya terakhir ini kesimpulannya benar. Ini kalau perlu dari kamu mohon saya ini buktikan siapa pun yang mimpi KS kalau tidak menguasai supply chain masih ketergantungan yang impor ya nggak apa-apa dari luar tapi kita punya saham di sana sehingga terikat kan ya. Sehingga ini siapa pun yang sehebat bagaimana tidak ada keberanian melakukan itu atau tidak campur tangan pemerintah untuk membuat perusahaan yang khusus mensuplai kebutuhannya KS terutama bahan dasar ini ya iron ore, cooking coal, lain itu berat, sangat berat Pak. Yang ujung-ujungnya kita rugi tapi orang-orang yang menjual kebutuhan dasar kita itu belum lagi kebutuhan spare part dan lain-lain. Nah Korea itu kaya, saya tahu persis diajak 21, ya lihat aja di ruko-ruko PCI di mana kan ada tuh perusahaan-perusahaan Korea itu memang supply termasuk ICT ya sekarang kan itu diajak semua sini. Sekarang di Jakarta lihat aja dulu masih Eropa ya konstruksi bangunan sekarang itu udah banyak Korea juga pas sekarang di Jakarta itu udah luar biasa memang. Kita nggak bisa garapkan. Itulah kehebatan orang-orang yang kita aja yang mau dibuat seperti itu ya. Nah ini kita harus membeli ya. Nah saya berbicara seperti ini ya kalau saya punya kewenangan ya kita nggak mungkin lah kecuali kalau Allah berkendala ya. Segala sesuatu orang menghendaki cuma cukup kumpayakum. Ini sudah saya sampaikan ke deputi ya tinggal ambil keputusan deputi aja dan memang sebentar lagi nih yang tambang itu jadi holding walaupun memang di media ada diprotes holding. Nah holding yang diprotes itu mungkin yang mau direncanakan ke nanti akan diproses asing dan sebagainya. Kalau tambang ini saya kasih masukan serikatnya kemarin jangan pihak asing yang masuk ke holding ini. Direksinya pun yang ditunjuk dari pimpin holding pun harus integritasnya harus dijaga benar. Jangan sampai nanti tunjuk dari direksi holding ya di bawahnya ada aneka tambang dimanfaatkan lagi untuk kepentingan pribadinya ya suruh masuk teman-teman yang supply yang harga mahal ke holding itu. Jadi itulah karakter orang kita tuh dikasih kewenangan harusnya tujuan mulia mau juga perusahaan negara diserahkan lagi tapi saya bilang jangan tinggal diam ini serikatnya harus kawal terus dan saya sudah sampaikan ke Pak Hari bahwa ini saya memang membantu masalah holding, tapi kalau melihat sedikit saja, ya dari tujuan awal bahwa ini untuk membesarkan perusahaan negara ini supaya bisa mandiri ya modalnya ini akan kita ramaikan. Dan memang ada yang sudah sangat berhasil yang dibentuk holding, misalnya Semen Indonesia sudah bagus tuh Semen Indonesia. Pupuknya masih kita pantau ya, apakah
Itu yang pemerintah hall itu masih yang dekat-dekat masih sejenis ya. Kalau KS ini masih sulit mau dimasukkan di hall di mana masih ini, karena satu-satunya perusahaan baja di Indonesia belum ada tapi swasta. Nah, kesimpulan ini mungkin Bapak bisa baca ya. Jadi strategi fundamentalnya untuk menguasai baja dunia itu ya harus menguasai yang coklat itu Pak, supaya yang aeronaut, booking call, alloy dan kabur. Itu yang paling mutlak dulu baja, Bapak pakar baja nih, ya, di samping yang lain-lainnya. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya panjang nih, materinya panjang ya, termasuk supaya KS itu bisa berubah berdasarkan juga kementerian. Ini saya singkat-singkat aja nih, banyak lampiran-lampirannya yang bisa masuk itu. Tapi ini sekedar dari sebesar aja ya, kalau ada nanti yang tidak terlalu kemungkinan Pak, yang hadir di sini saya yakin, sangat yakin dan percaya akan ada yang jadi direksi kemudian hari. Amin. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.